Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Halo lagi. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan sehat luar biasa. Luar biasa. Abang berharap adik-adik yang ada di rumah, papa mama juga sehat dan luar biasa karena Tuhan menyertai. Amin. Nah, ada pengumuman untuk persembahan sekolah minggu nanti bisa dikirimkan lewat rekening gereja. Kemudian untuk ayat hafalannya nanti dibuat rekaman lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke, kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan setia mengasihi kami. Sekarang kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, biarlah kami bisa menyenangkan Tuhan lewat pujian kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menggunakan
Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Masih semangat ya? Bang Victor sama Bang Andri di sini juga masih semangat. Karena itu adik-adik dan papa mama yang menemani di rumah juga harus semangat. Nah adik-adik, setiap yang kita lakukan di dunia ini Tuhan selalu lihat loh. Nah karena itu lewat pujian ini kita bawakan pujian Mata Tuhan Melihat ya. Semuanya bertepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Dan Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Dan Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Dan Tuhan melihat. Oke, Tuhan melihat ya. Karena itu jangan berbuat jahat. Bang ini kita nyanyi lagu apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, kita semua punya tangan, punya mulut, punya kaki, dan punya mata. Jadi harus digunakan hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati nanti bisa menyebabkan dosa. Oke, pujian ini kita akan bersama-sama ya. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita harus menggunakan semuanya dengan hati-hati ya. Dari mulut, tangan, mata, kaki. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian firman Tuhan. Mendengar ya. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi katakan.
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik. Senang kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah online sekolah minggu kali ini. Adik-adik, kakak harap semuanya siap ya mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami boleh mendengar firman Tuhan kembali. Mari ya Tuhan, lembutkan hati kami supaya boleh menjadi tanah yang subur yang sehingga siap menerima benih firman Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada iman dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mari kita sama-sama membacanya. Adik-adik sudah siap? Kakak hanya baca dari pasal yang pertama ya. Mazmur pasal pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, Mazmur 1 yang baru saja kita baca menjelaskan perbedaan dua jenis manusia. Ada manusia yang disebut sebagai orang benar, sementara ada juga manusia yang disebut sebagai orang fasik. Adik-adik, orang benar adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mereka adalah orang-orang yang taat dan takut kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang fasik adalah orang-orang yang melakukan kebalikannya. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak takut dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, pemazmur menasihatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar menjauhi kehidupan orang fasik. Orang fasik melakukan apa yang sia-sia di dalam kehidupannya. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang tidak hidup berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Adik-adik, orang-orang fasik tidak mau mencari kehendak Tuhan. Mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan orang-orang pencemooh adalah orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka menghina dan menjelekkan orang-orang lain. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang paling benar. Amsal 15 ayat 12 mengatakan, si pencemooh tidak suka ditegur, ia tidak suka mencari nasihat kepada orang bijak. Adik-adik, pemazmur katakan, jika kita mau berbahagia, maka kita harus menjauhi kehidupan orang fasik. Sebaliknya, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita mencari apa yang Tuhan kehendaki dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Mazmur katakan, berbahagialah orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan orang fasik, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Itu artinya kehidupannya sehari-hari selalu dipimpin oleh Tuhan. Ia selalu dekat dengan Tuhan.
dia selalu membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah pohon yang akarnya kuat, yang batangnya sehat, yang daunnya rimbun dan buahnya lebat. Mereka tidak pernah kekurangan air karena mereka dekat dengan sumber kehidupan, yaitu air, yang daunnya selalu hijau. Demikian juga dengan orang-orang benar, orang-orang yang selalu hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan berkati. Mereka adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan, yang selalu membaca dan merenungkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, mari jika kita mau menjadi orang yang berbahagia, mari kita menjadi orang-orang yang demikian, yang menjauhi kehidupan orang fasik dan yang mencintai firman Tuhan, yaitu yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, Adam dan Hawa tidak menyadari, tidak mengerti apa yang diceritakan oleh pemazmur ini, bahwa hidup orang-orang, bahwa kebahagiaan adalah ketika orang-orang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka tadinya hidup di Taman Eden, tamannya Allah, di mana Allah ada, sehingga segala sesuatu yang mereka butuhkan ada di sana. Tetapi ketika mereka tidak taat, mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka dikeluarkan dari taman itu. Adik-adik, Yesus Kristus sudah datang menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kita sebagai orang-orang percaya sudah dibenarkannya, dan orang-orang yang sudah dibenarkannya wajib hidup benar, yaitu hidup menjauhi kehidupan orang fasik dan menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya, menjadikan firman Tuhan sebagai perenungannya siang dan malam, melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, kebahagiaan seringkali orang kaitkan, orang hubungkan dengan apa yang kita punya. Punya rumah, punya makanan, punya keluarga, punya hal-hal yang diinginkannya. Atau seringkali kebahagiaan dikaitkan dengan kesenangan atau kenyamanan. Tetapi pemazmur menyadarkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik setia, jangan kendur untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, sebelum kita tutup ada satu ayat hafalan ya adik-adik, baca dari Mazmur 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, Mazmur 1 ayat 3 dihafalkan ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar. Ada orang fasik, ada orang benar. Tuhan, ini kami orang-orang yang sudah Engkau benarkan. Tolong kami supaya senantiasa hidup sebagai orang benar, yaitu orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang kesukaannya adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, mari berkati kami semua, anak-anak-Mu yang boleh beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih Tuhan terus menjaga hidup kami, Tuhan, menolong kami, menyanggupkan kami untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.